Bapak Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan anak-anak semua yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan menyiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus di bulan Januari. Maka mari kita menyiapkan diri kita sehingga kita boleh memahami makna perjamuan kudus dengan baik dan semangat perjamuan kudus itu walaupun dilakukan secara daring atau online tetap menjiwai kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang sekarang ini mempersiapkan diri untuk menyiapkan perjamuan kudus bersama dengan seluruh anggota keluarga dan anak-anak. Mari dalam semangat Natal kita menyanyikan 1000 lilin. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Kehangatanmu kirimkan di hari yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak semua yang dikasihi dan disayangi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana tadi lagu yang kita nyanyikan, 1000 lilin nyalakan. Maka biarlah sekali ini kita menyiapkan diri supaya perjamuan kudus yang akan kita terima di bulan Januari ini sungguh bisa membawa kita menghadirkan nyala-nyala api surgawi dan nyala-nyala terang kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di tengah pandemi ini, Engkau masih memberkati kami, Engkau mengizinkan kami untuk menjalani kehidupan di tengah perayaan Natal yang berjalan secara sederhana dan penuh keterbatasan. Kami tetap merasakan kasih kemurahan-Mu. Bahkan Engkau akan memelihara iman kami melalui pelayanan perjamuan kudus. Maka kami menyiapkan hati kami menyiapkan seluruh keberadaan diri kami. Sapalah kami dengan sabda-Mu, sehingga kami bisa menyiapkan diri kami dan keluarga kami untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan makna perjamuan kudus hadir dalam kehidupan kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara, anak-anak semua, kita akan mendengarkan, kita akan membaca, kita akan merenungkan salah satu bagian dari firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara, anak-anak bisa memandu. Maksudnya Bapak, Ibu, saudara-saudara, ya, Ibu Bapak bisa memandu keluarganya, anak-anaknya secara khusus, yang sekarang ini bersama dengan anak-anak di tengah keluarga. Silahkan anak-anaknya diminta untuk membuka Alkitab dari Matius pasal 5, ayat yang ke-9. Tentu bagi yang sudah membaca ya, silahkan anak-anak di rumah masing-masing membuka. Yuk kita buka yuk, Matius pasal 5, ayat 9. Matius ada dalam perjanjian baru, kitab pertama dari perjanjian baru. Dibuka pasal 5 ayat yang ke-9.
Ya, saya beri waktu untuk menyiapkan diri dan nanti menurut aba-aba saya kita akan membacanya bersama-sama. Mari anak-anak disiapkan sekali lagi Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Monggo Ibu Bapak bisa membantu anak-anaknya bagi yang mungkin kesulitan untuk menemukan. Silahkan dibuka Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Saya harap kita sudah menemukannya, maka mari keluarga-keluarga yang saat ini berhimpun menyiapkan diri masuk ke perjamuan kudus. Mari kita membaca Matius pasal 5 ayat yang ke-9 dan biarkan anak-anak memandu kita dalam pembacaan ini. Mari anak-anak kita semua membaca Matius pasal 5 ayat yang ke-9 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian, anak-anak semua, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan sebagai dasar kita menyiapkan diri memasuki perjamuan kudus di bulan Januari. Bapak Ibu, saudara-saudara, saudari-saudari, anak-anak semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa setiap orang yang ingin disebut sebagai anak-anak Allah haruslah membawa damai. Maka berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak semua, Bapak Ibu Saudara, dari lagu tadi 1000 lilin nyalakan, di sini juga ada lilin yang menyala, maka nyala api semangat yang dibutuhkan dunia sekarang ini adalah perdamaian. Jadi perdamaian selalu menjadi tema yang relevan untuk segala zaman, karena memang manusia mudah sekali terjatuh. Ya kalau pertentangan enggak apa-apa, biasanya pertentangan lalu permusuhan. Maka pada persiapan perjamuan kudus bulan Januari ini kita mau memperjuangkan supaya ketika nanti kita menerima sakramen perjamuan kudus, kita mengingat bahwa disitulah Allah mengambil inisiatif berdamai dengan manusia, berdamai dengan dunia ini. Walaupun dunia dan manusia seisinya yang lebih dahulu mengambil prakarsa untuk bermusuhan dengan Allah dengan melakukan dosa. Namun Allah yang mengambil inisiatif dan prakarsa berdamai. Allah sebagai pihak yang disakiti karena dosa manusia, Allah yang berprakarsa mengambil inisiatif berdamai. Nah maka ketika kita nanti menerima sakramen perjamuan kudus, biarlah itu mengingatkan semangat Allah berdamai dan membuat kita juga mau berdamai dengan setiap orang di sekitar kita. Mulailah kita berdamai dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita, dengan orang-orang di sekitar kita, dan biarlah kehidupan kita menghadirkan damai. Karena dunia sekarang ini manusia mudah sekali kehilangan damai sejahtera di dalam dirinya. Entah karena orang-orang di sekitarnya, entah karena keadaan, mungkin juga karena COVID-19 ini, atau mungkin ketidakmampuannya untuk menjaga damai sejahtera itu sendiri, sehingga dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu damai menjadi sesuatu yang penting. Dan damai adalah ciri dari anak-anak Allah. Anak-anak Allah harus membawa damai. Maka Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari menyiapkan diri, memahami bahwa perjamuan kudus adalah cara Allah berdamai dengan manusia. Ia mengasihi, menyayangi, ia berdamai, ia menebus dan menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya sebagai tebusan untuk menyelamatkan manusia yang nanti bersama-sama kita hayati di dalam perjamuan kudus. Maka sebagaimana di tengah pandemi ini, dipersilahkan nanti bagi setiap keluarga untuk menyiapkan material perjamuan kudus. Monggo panjenengan yang bisa menyiapkan roti, bisa menyiapkan roti. Bagi yang bisa menyiapkan anggur, bisa memakai anggur. Tapi bagi yang tidak bisa menyiapkan roti dan anggur, panjenengan bisa menggantinya dengan material makanan dan minuman. Nasi putih, air putih, dan air teh. Karena yang terpenting adalah di tengah pandemi ini kita masuk dalam penghayatan yang sejati,
tentang makanan dan minuman yang menjadi daya dan energi manusia. Makanan dan minuman dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan semangat perdamaian itu. Cinta, kasih, dan damai sejahtera pengampunan dalam kehidupan manusia melalui simbol makanan dan minuman. Maka monggo dipersilakan di tengah keluarga masing-masing menyiapkan material perjamuan kudus sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga dan kita dipersatukan oleh damai Kristus itu. Maka anak-anak nanti seperti yang lalu-lalu kita mengikuti perjamuan kudus dipandu dari gereja melalui siaran live streaming. Dipersilakan untuk mengikuti setiap orang tua panjenengan yang akan memandu pelaksanaan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Ingatlah nanti bahwa makanan yang kita makan melambangkan tubuh Tuhan Yesus dan minuman yang kita minum dalam perjamuan kudus menyimbolkan darah Tuhan Yesus Kristus yang keduanya menjadi tebusan yang sempurna untuk kita. Maka selamat bersiap diri untuk anak-anak semua dan selamat menyiapkan diri untuk orang tua memandu dan menyiapkan anak-anak mengikuti perjamuan kudus ini secara khidmat dan sesama. Oleh karena itu berikut ini terkhusus bagi Bapak Ibu Saudara ada 4 pertanyaan yang akan saya bacakan sebagai pertanyaan pemeriksaan atau pendadaran untuk diri kita masing-masing. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus nanti di bulan Januari ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Kiranya keempat pertanyaan yang selalu kita renungkan dalam pendadaran ini sungguh meneguhkan pemeriksaan diri kita agar kita menyiapkan diri menjadi orang-orang yang membawa damai dan nanti disempurnakan dalam damai Kristus yang disimbolkan dalam perjamuan kudus sehingga kita bisa membawa damai pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ibu bapak dan saudari-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan supaya persiapan kita diberkati dan disempurnakan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa menerima perjamuan kudus secara layak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, Engkau memberkati kami dalam persiapan perjamuan kudus ini. Maka di waktu yang tersisa sebelum kami menerima perjamuan kudus di bulan Januari, biarlah Engkau sendiri yang akan senantiasa menemani menjagai kami dalam hidup keseharian. Sehingga dalam waktu persiapan ini kami boleh merenungkan panggilan-Mu bagi kami untuk menjadi pembawa damai. Biarlah kami belajar senantiasa untuk membawa damai pada orang di sekitar kami. Kami pun juga berdamai dengan diri kami sendiri, berdamai dengan keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah ketika kami nanti menerima sakramen perjamuan kudus, kami semakin diteguhkan dan dikuatkan untuk membawa damai bagi orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati para orang tua yang harus menyiapkan anak-anak mereka masing-masing untuk ikut serta dalam perjamuan kudus. Kiranya orang tua bisa menjadi teladan dalam membawa damai, menghadirkan kasih. Sehingga anak-anak boleh juga melihat kasih-Mu dan damai-Mu hadir dalam diri orang tua mereka dan membentuk karakter mereka sebagai anak-anak. Bapa yang di surga, jagailah kami dari segala macam hal yang jahat dan biarlah damai sejahtera-Mu hadir dalam kehidupan kami dan boleh kami bagikan pada orang-orang di sekitar kami. Dalam kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus, sumber damai sejahtera yang sejati, kami berdoa dan kami siap membawa damai dalam kehidupan kami. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan anak-anak semua, mulai sekarang ini belajarlah menjadi pembawa damai dan bersiaplah menerima sakramen perjamuan kudus yang akan meneguhkan panjenengan semua membawa damai yang sejati ke tengah-tengah dunia. Selamat bersiap dan selamat menjadi pembawa damai.
Tuhan Yesus sumber damai sejahtera memberkati. Amin. Terima kasih.